Selamat pagi para kekasih Yesus Kristus, dimanapun Anda berada dan bagaimanapun keadaanmu saat ini. Apakah saudara sedang kurang enak badan atau sakit? Ada gejala-gejala yang kurang enak? Atau saudara sedang bergumul dalam berbagai masalah yang membuat hatimu menjadi lesu dan mungkin kehilangan semangat? Ayo bangkit, ingat bahwa roh Allah yang ada di dalam dirimu jauh melebihi semua pergumulan yang ada itu. Jauh melebihi semua penyakit yang bisa menyerang tubuh kita. Kalau kita ada di dalam firman Tuhan dan firman Tuhan ada di dalam kita, ada banyak hal yang diperbaiki, bukan hanya fisik kita, tapi psikologis kita juga akan terus-menerus diperbaiki, dibenarkan dan diluruskan. Atau jika saudara sekarang sedang merancang kegiatan-kegiatan yang menggembirakan, ada ulang tahun keluarga mungkin, atau mungkin sedang merancang pesta yang menguras tenaga dan pemikiran, atau saudara sedang berkarya melakukan yang terbaik di dalam hidupmu, bukan hanya untuk mendapat uang, tetapi karena melalui karya-karya yang kita lakukan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Apalagi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk kepada sesama manusia. Saudara-saudaraku, saya Pendeta Wilson Tobing dari GKP Romangun, Jakarta, menyapa kita sekalian melalui firman Tuhan yang tertulis di kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-3, demikian firman-Nya. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bersinar seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Wow, luar biasa. Orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang memiliki kebijakan, atau hikmat, memang adalah orang-orang yang luar biasa, karena mereka menempuh jalan yang luar biasa untuk mendapatkan hikmat dan kebijakan itu. Dan memang harus luar biasa, karena pengertian itu adalah pengertian yang luar biasa. Sebagaimana kita pahami, kalau hikmat dan kebijakan itu adalah merupakan pemahaman, kemampuan untuk menimbang, membedakan antara yang baik dan yang buruk. Bukan menghitung jalannya matematika supaya benar, bukan. Atau menghitung neraca laba rugi supaya kita untung, bukan. Tapi pemahaman, kemampuan menimbang, membedakan antara yang baik maupun yang jahat. Dan ketika yang baik itu kita lakukan, pada saat itulah kita menjadi orang yang berhikmat dan orang yang bijaksana, yang bersinar bagaikan bintang. Luar biasa. Kita lihat misalnya bagaimana contoh ini dipertontonkan atau dilakukan oleh Salomo saat dia menjadi raja. Ketika dia menjadi raja, masih baru, dia mempersembahkan kurban kepada Tuhan di bait Allah. Begitu banyaknya persembahan yang diberikan sampai mengundang pertanyaan dari Tuhan, untuk apa semua persembahan itu? Apa yang kau minta daripadaku? Ditanya loh, apa yang kau minta gitu ya. Kalau satu saat Tuhan bertanya kepadamu, apa yang kau minta dariku, kata Tuhan, apa yang kau minta? Udah pasti kita akan meminta jabatan yang tinggi, atau uang yang banyak, atau mungkin popularitas ya. Tapi aneh, justru Raja Salomo meminta yang berbeda. Yang diminta ialah, berikan aku hikmat untuk dapat menimbang, untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Wah, sampai Tuhan tertegun mengatakan, kamu meminta hikmat, bukan umur panjang, bukan uang, bukan kesehatan, bukan kerajaan yang kuberikan, tapi hikmat. Dia mengatakan, aku akan memberikan, bahkan aku akan menambah. Oh, luar biasa. Aku akan memberikan yang kau minta, dan aku akan menambah apa yang tidak kau minta itu. Sehingga tidak ada orang yang lebih kaya daripadamu, dan tidak ada orang yang lebih berhikmat daripadamu. Kenapa?
karena dia mendahulukan kerajaan Allah untuk dapat menimbang mana yang baik, mana yang buruk, dan melakukan yang terbaik itu di dalam hidupnya. Ya, saudara-saudara, inilah jalan yang ditempuh oleh Salomo ketika dia menjadi raja di awal-awal pemerintahannya. Oleh karena itulah Raja Salomo menuliskan kitab Amsal itu. Hampir di tiap pasal selalu dikatakan takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Maafnya, takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Bahkan kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, takut akan Tuhan adalah awal dari berkat. Takut akan Tuhan adalah segala-galanya. Karena kalau kita merenungkan firman Tuhan siang malam, seperti yang dikatakan di Mazmur yang pertama ayat yang kedua, maka firman Tuhan itu akan diam di dalam kita, sehingga kita diberi kemampuan untuk dapat menimbang mana yang baik, mana yang buruk, dan pada saat itulah kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Oleh karena itu saudara, bila saudara dan saya mau menjadi orang-orang yang berhikmat, mau menjadi orang-orang yang bijak, tidak lain dan tidak bukan, cara yang harus kita tempuh adalah menempuh cara hidup takut akan Tuhan. Tidak ada cara lain. Ya. Takut akan Tuhan artinya menghormati Tuhan. Ya. Mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatunya. Jadi takut akan Tuhan membawa kita untuk menjauhkan dosa, membenci dosa dan kejahatan, serta ketidakbenaran, dan kita hidup di dalam Tuhan. Ya, jadi takut akan Tuhan itu mendrive, memimpin, ya, membawa kita jauh dari dosa. Itu sebabnya di dua Bapa kami juga kita katakan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kalau kita berpedoman terus dalam firman Tuhan, taat akan firman Tuhan, takut akan Tuhan, maka dia akan mendrive, membawa kita ke jalan yang diinginkan oleh Tuhan. Contohnya kita lihat nih dari perjanjian lama, bagaimana Henokh yang selalu hidup bersama dengan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan, lalu akhirnya ketika dia berjalan-jalan dengan Tuhan tidak kembali lagi sampai saat ini, karena Henokh sudah diangkat di bawah Tuhan, melampaui batas-batas kemanusiaan, yakni tidak mengalami kematian. Hanya dua dari semua manusia yang di kolong langit ini yang tidak melewati kematian, yakni Henokh dan Elia. Ayub juga dan Nuh, kita melihat bagaimana mereka hidup di dalam Tuhan karena takut akan Tuhan, sehingga mereka menghormati semua pekerjaannya dan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Nuh diselamatkan dari air bah yang begitu dahsyat, dan Ayub juga diselamatkan dari kemiskinan yang sangat menistakan dia, bahkan sampai istrinya juga turut menghinakan dia. Tapi karena dia lebih takut akan Tuhan daripada kehormatan, semua bukan hanya dipulihkan, tapi diberikan lagi 2 kali lipat. Maka ceritanya Nuh itu menjadi bersinar seperti orang-orang benar tadi, bersinar kemana-mana dan sampai kapan. Cerita Ayub juga bersinar dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Maka kalau mau kita bersinar seperti orang-orang saleh itu, orang-orang yang berhikmat dan bijaksana itu, tidak ada jalan lain yakni takut akan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya serta melakukan dengan segenap hati. Setidak-tidaknya itu yang dilakukan dalam Matius 7 ayat 24-25. Disebutkan bahwa orang-orang bijak yang mendengar dan melakukannya adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan, adalah orang-orang yang berhikmat dan yang bijak. Ya. Oleh karena itu mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan setulus hati kita, dengan segenap hati kita, agar kita juga menjadi orang-orang yang berhikmat. Terakhir saya bacakan dari Amsal yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang ke-8. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang berhikmat adalah hanya dengan
mengikuti perintah Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan. Sehingga ilmu pengetahuan yang kita miliki nanti akan diramu, dirakit, diracik menjadi alat-alat yang dipakai Tuhan untuk meluruskan jalan kita. Saya akan akhiri renungan ini dengan membacakan Amsal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Wow, percaya kepada Tuhan dengan segenap, jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi meluruskan jalan kita itu bukan kita, karena kita nggak punya kemampuan meluruskan, karena iblis telah menguasai kita. Tapi kalau kita merenungkan firman Tuhan, kalau kita mau ingin melakukannya, maka firman itu akan meluruskan jalan-jalanmu. Ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ada banyak orang sekarang merasa lebih bijak dari firman Tuhan, merasa lebih bijak bahkan mungkin dari Tuhan, sehingga dia menjadi demikian bodoh, demikian sombong, demikian angkuh di dalam kehidupan ini. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang mau bersinar, jangan menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Yang terakhir, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Tadi saudara-saudara yang saya sapa, apakah tubuhmu kurang enak? Apakah engkau sedang sakit? Apakah engkau sedang berbaring? Apakah engkau di rumah sakit atau dimanapun juga? Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Hati yang gembira di dalam Tuhan adalah obat. Shalom.